Pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan hukum berat pemerkosa. Lalu di segmen kedua, kami sajikan nasib reklamasi Teluk Jakarta. Disusul pembebasan 4 WNI pada segmen ketiga. Dan sebagai penutup, simak menanti wajah baru Golkar. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Tingginya angka kekerasan seksual membuat Indonesia dalam kondisi darurat. Untuk menimbulkan efek jera, masyarakat menuntut pemerintah menerapkan hukuman mati, bahkan hukuman kebiri. Kisah tragis Yuyun yang jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 pemuda di tengah hutan karet di Rejang Lebong, Bengkulu, awal April silam, akhirnya bergema ke seluruh tanah air dan jadi perhatian dunia. Akhir pekan lalu, ratusan aktivis, tokoh masyarakat, dan warga berunjuk rasa di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka mengutuk keras kekerasan seksual yang menimpa siswi SMP Padang Ulak Tanding Rejang Lebong, Bengkulu tersebut. Selain menyorot tentang kasus Yuyun, mereka juga menuntut pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan jaminan negara untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kejahatan seksual di kemudian hari. Kasus Yuyun juga mengundang perhatian Presiden Joko Widodo. Lewat akun Twitter, Presiden sampaikan sikapnya. Presiden menuliskan, "Kita semua berduka atas kepergian YY yang tragis. Tangkap dan hukum pelaku seberat-beratnya. Perempuan dan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan." Kasus Yuyun masih belum surut, namun kini muncul lagi Yuyun-Yuyun lainnya. Salah satunya V, berusia 19 tahun, gadis Manado, korban perkosaan 19 pria. Setelah peristiwa itu, V selamat, namun saat ini ia mengalami trauma berat. Berbeda dengan V, di Lampung, siswi sekolah dasar yang masih berumur 10 tahun berinisial MS tewas diperkosa dan dicekik pelaku. Polisi masih belum menetapkan pelaku kejahatan pada MS. Kasus kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap anak kembali berulang. Kasus memilukan ini menimpa anak balita warga kampung Pabuaran Tonggoh, Desa Girimulya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak perempuan berusia 2,5 tahun itu diperkosa dan dibunuh oleh pemerkosa berinisial BD. Ironisnya, pelaku merupakan teman ayah korban yang sering bermain ke rumah keluarga korban. Untuk menghilangkan jejak, BD sempat menyembunyikan jasad korban di lemari. Saat kedua orang tua korban mencari putri mereka, pelaku kemudian membuang jasad balita itu ke belakang rumahnya. Namun kasus ini akhirnya terungkap setelah Polres Bogor bergerak cepat dan membekuk BD. Kemudian setelah dia melakukan persetubuhan tersebut, korban ditutup dengan selimut, disimpan di dalam lemari. Sejumlah kasus kekerasan seksual yang beberapa di antaranya diakhiri pembunuhan benar-benar membuat Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Tidak hanya di kota maupun di desa, rapuhnya tatanan masyarakat membuat kehidupan sosial tidak lagi ramah bagi anak-anak dan perempuan. Keprihatinan dan sekaligus kemarahan publik muncul lewat aksi solidaritas di berbagai kota di tanah air. Di Jakarta, para aktivis menuntut pelaku pemerkosaan dan pembunuhan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jadi momentum ini kami pandang sebagai shock terapi untuk masyarakat. Kita tidak boleh lagi menunda-nunda dan tidak boleh lagi permisi terhadap kekerasan seksual apapun bentuknya. Aksi solidaritas juga muncul dari Palembang.
Aksi ini diwarnai pembagian bunga mawar putih kepada masyarakat. Koordinator aksi Salahuddin Al-Khairi mengungkapkan, mereka mendesak pemerintah menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan secara tegas, mengingat angka kekerasan anak dan perempuan terus meningkat. Selama ini data yang kita kutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu rata-rata persentasenya itu setiap tahun itu terjadi peningkatan 100%. Artinya di sini ada yuyun-yuyun yang kasusnya tidak terungkap. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2016 telah terjadi 2.399 kasus perkosaan. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat ada 601 kasus pencabulan dan 166 kasus pelecehan seksual. Tidak hanya itu, dalam 3 bulan terakhir, sejumlah kasus pemerkosaan terjadi di berbagai daerah di tanah air. Beberapa kasus-kasus tersebut, korbannya anak di bawah umur dan para pelakunya ada yang lebih dari 1 orang. Kasus-kasus ini sebetulnya hanyalah yang terekspos di media. Tak heran, ada yang menyebut angka kejahatan seksual di Indonesia seperti puncak gunung es, di mana angka sesungguhnya jauh lebih besar dari angka-angka yang dipublikasikan. Di tengah kencangnya desakan publik, Majelis Hakim Pengadilan Curup Bengkulu menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap 7 dari 12 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yuyun. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Neni Farida itu memutuskan 7 pelaku divonis 10 tahun penjara. Terhadap putusan itu, jaksa penuntut umum mengaku puas dan tidak melakukan banding. Selain hukuman penjara, hukuman bagi pelaku juga ditambah 6 bulan latihan kerja. Selain 7 pelaku yang sudah divonis, 5 orang pelaku saat ini masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Dari 12 pelaku, 5 orang tercatat sebagai pelajar dan sisanya merupakan remaja putus sekolah. Kepada polisi, para pelaku pemerkosa Yuyun mengaku sering menonton film porno baik melalui DVD player di rumah maupun lewat telepon genggam. Hukuman 10 tahun penjara bagi pemerkosa Yuyun dinilai masih terlalu ringan. Para aktivis perlindungan anak dan perempuan berpendapat untuk memberikan efek jera, maka hukuman bagi para pemerkosa harus ditingkatkan jadi penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sejumlah pihak lain juga menyatakan perlunya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri, baik dengan cara suntik maupun sterilisasi testikel. Setelah menyatakan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Joko Widodo meminta ada penanganan luar biasa bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain memerintahkan upaya pencegahan dan penindakan secara masif, Presiden meminta seluruh lembaga penegak hukum bertindak tegas dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pemerkosa. Sebagai wujud komitmen memerangi kejahatan seksual, pemerintah akan menerbitkan Perpu serta merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, penanganan di semua kementerian lembaga juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Dan juga sikap dan tindakan kita pun juga harus ekstra luar biasa. Kemarin juga sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung, Kapolri, untuk menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa ini dengan cepat, dengan ketegasan, sesuai dengan aturan, dan pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan perlindungan. Berikan layanan pengaduan yang gampang diakses dengan mudah. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Perintah Presiden langsung ditindaklanjuti para menterinya. Menteri-menteri di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat ini tengah membahas draft amandemen mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menilai hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak layak diterapkan sebagai hukuman tambahan. Selain kebiri, ada opsi lain, yaitu pemasangan gelang elektronik dan publikasi kejahatan. Jadi sampai seumur hidup, ya. Kalau korban meninggal sampai hukuman mati. Gitu. Jadi kalau korbannya sampai meninggal itu bisa hukuman mati. Seberat-beratnya seumur hidup, ya. Jadi dari pemberatan 15 ke 20 tahun, 20 tahun ke seumur hidup, ya gitu. Kemudian kalau korban atau cacat apa nanti kita lihat, nanti teknisnya itu akan dibahas oleh tim, itu sampai hukuman mati. Pemerintah Indonesia memang sedang menggodok Perpu sebagai payung hukum penerapan hukuman berat bagi penjahat seksual. Salah satu sanksi yang mengemuka adalah hukuman kebiri. Hukuman kebiri pada prakteknya ada dua jenis, yaitu kebiri kimia dan sterilisasi. Berbeda dengan kebiri sterilisasi yang memotong testikel, kebiri kimiawi diterapkan dengan menyuntikkan zat kimia ke tubuh pelaku kejahatan seksual. Zat ini akan mengurangi gairah dan melemahkan hormon seksual pelaku dalam jangka waktu tertentu. Hukuman kebiri sebenarnya bukan hal asing di dunia. Banyak negara sudah menerapkan hukuman ini untuk para penjahat seksual. Mulai dari Inggris, beberapa negara bagian Amerika Serikat, Polandia, Israel, Australia, hingga Rusia. Selain berencana memperberat hukuman, untuk melakukan pencegahan, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memerintahkan seluruh kepala daerah untuk serius menyikapi maraknya kejahatan seksual di wilayahnya. Mendagri meminta forum pimpinan daerah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum untuk menekan dan mengantisipasi kejahatan luar biasa ini. Salah satu bentuk antisipasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengamanan, misalnya menggelar patroli dan siskamling di setiap lingkungan, terutama yang sepi dan dinilai rawan. Meminta kepada gubernur, kepada wali kota, bupati, satu untuk menggerakkan forum pimpinan daerah, berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, dengan kejaksaan, pengadilan, DPRD. Kemudian yang kedua menggerakkan Satpol PP untuk terus melakukan patroli atau kegiatan keliling, khususnya di lingkungan-lingkungan yang gelap, lingkungan yang rawan, lingkungan yang sepi, termasuk siskamling itu digerakkan.